Видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Akankah Putin meledakkan nuklir dalam perang penaklukan Ukraina kali ini? Seperti kita ketahui, Kiev ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Putin. Dapat ditaklukkan dalam waktu cepat kurang dari 4 hari seperti targetnya. Kita semua tahu biaya perang itu mahal, maka kalau perang itu lama atau panjang, maka sudah dipastikan pasti akan merugikan. Kata-kata ini sangat terkenal di dunia ketika Jenderal Norman Schwarzkopf mengatakan hal tersebut dalam Perang Teluk di tahun 1991. Perang harus cepat selesai. Dalam menaklukkan Ukraina, target Putin ketika berbicara dengan Kepala Staf Gabungan Tentara Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, dan Kepala Intelijen Rusia bahwa Rusia menarget menaklukkan atas pusat pemerintahan dan parlemen Ukraina dalam waktu 4 hari. Selanjutnya, menangkap serta mengganti Presiden Ukraina saat ini, Zelensky. Tentara Rusia terbukti dengan agresif sudah masuk sejauh 400 km dari perbatasan dengan langkah cepat. Dikawal roket-roket yang diluncurkan yang membunuh banyak rakyat sipil, juga dukungan serangan masif lewat udara. Kita bisa melihat video-video mengerikan di sosial media yang memperlihatkan roket-roket Rusia menghancurkan rumah, menghancurkan apartemen, dan menghancurkan tempat sipil lainnya. Inilah pembunuhan massal yang kita tidak inginkan pada saat perang terjadi. Kita lompat sedikit. Kita juga tahu di sisi Wakanda yang katanya mengatakan stop perang. Namun dalam resolusi PBB ternyata memilih abstain. Aneh juga ya. Ini patut dipertanyakan kebijakan luar negeri Wakanda ini. Mengapa mengatakan stop perang tetapi abstain tidak memberikan suara dalam resolusi perdamaian PBB? Ini Wakanda kebijakan luar negerinya ikut kakak tertua ya, ikut Tiongkok ya. Memang hebat sih kalian pejabat Wakanda. Sejauh ini banyak beda mulut sama tindakannya. Oke, lanjut deh. Katanya minta 3 tahun lagi ya. Monggo, silahkan. Kalau kita kaum New Mind memilih lebih baik mengingatkan apa yang akan terjadi di Ukraina, yaitu akankah dipakai atau diluncurkan hulu ledak nuklir itu? Kita tahu Rusia memiliki bom nuklir terbesar di dunia yang namanya Tsar Bomba yang memiliki daya ledak 50 megaton atau 50 juta ton. Daya ledaknya setara dengan 3.500 kali lebih besar dari ledakan Hiroshima. Rusia saat ini memiliki bom nuklir yang sedikit lebih kecil dari Tsar Bomba, yaitu Satan II, yang secara teknis rasanya tidak mungkin segila itu Putin akan ledakkan di Ukraina yang bisa membuat 10 juta manusia meninggal dan yang berefek 1000 kali lebih parah dari Chernobyl dalam jangka panjang. Namun Rusia punya 3.500 roket balistik berhulu ledak nuklir dan ada lebih dari 1.000 peluncur rudal balistik yang bisa menjangkau Eropa Barat. Rusia punya yang skala kecil yang akan memberikan efek gentar ke dunia dan mungkin saja dihajar ke Kiev. Kemarin malam Putin mengatakan hal tersebut, akan menggunakan nuklir untuk memberikan efek gentar di Ukraina. Sahabat, hal ini sebaiknya kita perhitungkan. Kita bahas beberapa jenis perang terlebih dahulu di zaman modern ini. Semuanya perang setelah Perang Dunia Kedua. Ada Perang Korea, Amerika kalah. Ada Perang Vietnam, Amerika juga kalah. Perang Teluk, Amerika dan sekutunya menang. Perang Irak itu rekayasa. Perang Libya juga rekayasa, itu perampokan. Perang Timur Tengah dengan narasi perangi teroris, padahal mau ambil minyak, juga kalah terbirit-birit di Afghanistan misalnya di tahun 2021 kemarin, yang di Suriah masih berdarah-darah di sana. Semua perang selalu melibatkan Amerika. Perang di wilayah Timur Tengah adalah perang kontrol kendali atas energi minyak bumi dan gas. Perang Korea dan Vietnam adalah perang ideologi, komunis versus demokrasi. Dan di tahun 2022 Rusia agresi militer. Ini baru pertama yang tidak diawali oleh Amerika.
Di Ukraina ini semua serba baru, namun prinsip perang semua sama. Harus cepat, terutama dalam penaklukan. Karena itu, Rusia mempelajari perang kota atau urban war dalam 20 tahun terakhir. Mungkin bisa dikatakan bahwa Rusia militernya adalah yang paling jago dalam perang kota ini. Ini terbukti, dalam 3 hari pasukan darat Rusia masuk ke Kiev dengan strategi jitu. Namun, tetap rencana mereka menaklukkan Kiev dalam 4 hari, zong, tidak berhasil. Putin pun berang. Pasukan NATO di sisi lain masih gamang. Masuk lewat Estonia, kirim 1 rudal nuklir oleh Rusia, ambiar itu Estonia. Amerika di sisi lain sekali lagi terdiam. Kalau Tiongkok, negara ini belum terbukti ketangguhannya dalam tindakan militer. Tiongkok belum pernah perang dalam arti sesungguhnya. Perang dunia pertama, zong. Perang dunia kedua, zong. Tiongkok nggak ada. Masih tidak ada wakil Tiongkok atau Cina di perang dunia pertama dan kedua. Sekarang akankah Tiongkok bermain untuk menunjukkan kesuperpowerannya? Atau tidak sempat? Yang sampai kapanpun Tiongkok bukan menjadi negara superpower, tetapi hanya negara besar. Alangkah sia-sianya Tiongkok tidak ambil bagian untuk pamer kekuatan ketika perang Ukraina ini terjadi. Ternyata berlangsung dan selesai dengan cepat. Seperti ketika Irak taklukkan Kuwait di Agustus 1990, yaitu kurang dari 7 hari ke depan Kiev takluk, Ukraina diambil Rusia. Maka dunia bisa apa? Kembali ke pertanyaan awal, akankah Rusia meluncurkan rudal nuklirnya? Sepertinya tidak, namun Kiev akan takluk dalam 7 hari ke depan. Kita buktikan. Kita menengok sejarah sebentar. Dulu, Perang Dunia Kedua terjadi gara-gara Jerman ambil Polandia. Sesungguhnya hanya itu yang dimaui Jerman, yaitu ambil Polandia. Karena menurut Hitler, Polandia itu adalah bagian dari Jerman lama. Pendapat ini mirip dengan alasan Putin sekarang, yaitu Ukraina adalah bagian dari Rusia lama. Ketika aneksasi Polandia oleh Jerman, Inggris dan Prancis langsung bereaksi dengan menyatakan perang kepada Jerman. Banyak sumber mengatakan bahwa Hitler awalnya kurang percaya dan sangat terkejut dengan pernyataan Inggris dan Prancis itu. Hitler kemudian mengatakan, masa Inggris dan Prancis maju perang hanya karena selembar kertas? Maksudnya selembar perjanjian Inggris dan Prancis akan bela Polandia kalau diserang. Jadi sesungguhnya Hitler semula tidak antisipasi akan perang yang membesar sampai disebut Perang Dunia Kedua. Ditambah ego Hitler dan tim kampanyenya yang mempropagandakan kenikmatan menang perang di Polandia, kemudian kepuasan membantai Yahudi, menjadi lupa diri. Mereka menantang dunia, Hitler dan Nazinya tersebut. Terjadilah Perang Dunia Kedua. Sekarang dengan Ukraina dicaplok Rusia, mungkinkah sejarah berulang pada Perang Dunia Ketiga kali ini? Rasanya Rusia hanya mau ambil Ukraina tok dan tidak berencana menantang Eropa, bahkan menantang dunia. Tinggal respon sekutu bagaimana? Bagaimana respon NATO kemudian? Kalau dari data, maka kita lihat bahwa poros dunia bukan di Amerika lagi. Sebanding kekuatannya dengan Tiongkok di banyak sisi, maka rasanya kecil kemungkinan perang di Eropa meluas, walaupun Tiongkok saat ini menginginkan Eropa Barat plus Amerika masuk ke Ukraina perang sama Rusia. Biar rata tanah itu Eropa akan membuat Tiongkok jadi raja dunia efeknya. Sama seperti Amerika di Perang Dunia Pertama dan Kedua, ingin Eropa rata tanah agar Amerika jadi pengendali dunia, yang kemudian benar terjadi. Oke, kita rincikan di sisi Indo-Pasifik, sisi lain dari Eropa Timur. Tiongkok kita tahu lagi incar Taiwan dan mau menginvasi Taiwan dengan gerak cepat. Kapan itu dilakukan? Yaitu ketika Amerika dan NATO sibuk urusan Eropa Timur. Jadi reaksi NATO dan Amerika menjadi kunci Tiongkok bergerak ke Taiwan. Kembali ke Putin. Putin belajar dari lemahnya Amerika saat Tiongkok tumpas gerakan demokrasi, taken over pengambilan alihan Hong Kong. Ternyata nggak ada yang diperbuat Amerika dan Sekutu Barat. Juga terakhir, tentara Amerika mundur terbirit-birit, withdrawal dari Afghanistan, meninggalkan 86 billion senjata berharga di sana. Dalam beberapa hari kemudian langsung ditekuk Taliban. Macan kertas ternyata Amerika sekarang. Jadi di Ukraina, mungkinkah perang meluas ke perang dunia? Jawabannya belum tentu. Sekali lagi, lihat gerakan balasan NATO dan Amerika. Ground force kekuatan darat mau lewat mana? Lalu bagaimana dengan Taiwan yang mau dicaplok Tiongkok? Sekedar mengingatkan salah satu kekuatan Taiwan. 90% smart chip canggih size 5 nanometer hanya bisa dipabrikasi di Taiwan. Chips itu juga ditanam di dalam pesawat terbang tercanggih seperti F-32, drone, dan banyak lagi high-tech system. Hal inilah yang dimaui Tiongkok. Jadi sekali lagi kita perhatikan, apakah perang dunia ketiga ini di depan mata? Kita detailkan lagi tentang chip size 5 nanometer ini. Bandingkan dengan virus COVID yang size-nya 30-80 nanometer. Alias chips ini
lebih kecil. Jadi mulai mengerti ukuran 5 nanometer itu. Samsung juga buat chip size 5 nanometer, tapi mostly kebanyakan untuk memory storage, bukan yang canggih seperti Taiwan yang bisa mempengaruhi jaringan manusia kalau dipakai sebagai alat perang untuk menyerang tubuh manusia. Sungguh, banyak pihak berkepentingan akan terjadinya perang meluas di Eropa Timur. Itu sesungguhnya pastinya para trader dan para business people yang keruk keuntungan besar akibat perang. Walaupun warga sipil tidak berdosa jadi korban keganasan ego perang. Salah satunya yang menunggu adalah kendali atas chip size 5 nanometer ini. Bayangkan sahabat, chips consist of thousands of transistor. Chips berisi ribuan transistor, bisa terbang seperti virus yang manusia bisa hirup chips tersebut. Begitulah nanti cara menanam chips di dalam tubuh manusia tanpa izin manusianya. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lemah. Manusia yang lemah akan diperdaya dengan manusia yang ingin jadi Tuhan. Manusia yang memulai dengan menyebar virus, kemudian vaksin, dan kemudian menyebar chips berukuran lebih kecil dari virus untuk menjadi Tuhan sesama manusia. Sekali lagi, akankah perang dunia ketiga terjadi? Akankah chips ini dipegang manusia serakah jahat? Jahat. Satu kata, apapun itu, kita harus bersiap.